Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, Selamat Ulan. siang menjelang sore ini ya, Bu Diah. Ya, selamat sore juga Bu Ulan. Iya. Jadi hari ini ya udah fresh duluan ya, Bu. Jadi hari ini kita akan supervisi ya, Bu. Supervisi untuk Bu Diah akan Siap. melaksanakan coaching dengan Bu Damayanti ya, Bu ya. Ya Bu. Di Betul, betul. sini saya ingin memberikan dukungan ya, Bu. Membantu lah, memberikan dukungan, membantu gitu. Ada nggak Bu yang bisa saya bantu untuk pelaksanaan coaching Ibu dengan Bu Dana? Hmm, Ada sekali Bu. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya lihat dari kemampuan saya ketika coaching dengan Bu Damai, yang nantinya saya berharap sekali Bu Ulan itu bisa membantu saya untuk meningkatkan ya Bu, meningkatkan ketiga hal tersebut Bu. Yaitu yang pertama kemampuan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan ketika saya mengajukan pertanyaan yang bermakna gitu. Jadi saya ingin ketiga hal tersebut nantinya dilihat oleh Bu Wulan supaya nantinya kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Iya. Baik, saya akan mendukung ya Bu dalam 3 kompetensi itu yang presence, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang bermakna ya Bu ya. Oke, Siap. bagian mana yang akan Bu Diah fokuskan dalam pelaksanaan coaching ini Bu? Yang pertama mungkin saya akan ada dua hal ya Bu yang ingin saya fokuskan, itu yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Jadi saya ini merasa bahwa saya ini kurang gitu Bu ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Kadang-kadang suka pertanyaannya suka melenceng kemana-mana gitu. Jadi ingin nantinya Bu Ulan melihat pertanyaan saya itu kira-kira bermakna atau tidak gitu Bu. Oke, ya, ya akan saya catat ya Bu, sudah saya catat bahwa Bu Diah akan Ya, meningkatkan 2 kompetensi itu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna siap, gitu ya Bu ya. Apakah pertanyaan ini akan membantu coachee atau tidak gitu ya Bu ya. siap. Nah, sejauh mana sih Bu menurut Bu Diah tingkat kemampuan Bu Diah dalam 2 kompetensi itu? Jadi menurut saya itu kemampuan saya itu eh, bisa dikatakan kurang, Bu. Mungkin Iya, untuk present kehadiran itu saya bisa hadir penuh, saya bisa fokus ketika coach saya itu menceritakan cerita. atau memberitahukan masalah-masalah yang mereka hadapi. Tetapi dan mendengarkan aktif juga saya mungkin bisa. Cuma untuk mengajukan pertanyaan yang bermakna itu tuh kadang saya merasa ini kira-kira pertanyaan saya ini sudah bermakna belum? Kira-kira pertanyaan saya ini pertanyaan yang terbuka atau tidak gitu Bu. Jadi saya ingin melihat nantinya setelah disupervisi oleh Bu Ulan, saya ingin lihat kira-kira pertanyaan saya itu bermakna atau tidak dan kurang atau tidak gitu Bu. Jadi seperti Iya. itu Bu. Iya, 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 saya paham ya Bu ya. Nah dari pelaksanaan supervisi ini, dari kita observasi ini, apa sih harapan Bu Diah setelah melaksanakan supervisi dan observasi hari ini? Apa harapannya nanti gitu? Jadi harapan saya itu nantinya Bu Ulan bisa memberikan umpan balik kepada saya, eh, tentunya umpan balik yang positif ya Bu ya. Nantinya yang bisa membantu saya dalam meningkatkan kompetensi yang ingin saya capai itu Bu. Gitu Bu. Ya, oke. Jadi silahkan Bu Diah dan Bu Damai kita mulai proses coachingnya. Nanti setelah Bu Diah sama Bu Damai selesai melaksanakan proses coachingnya, kita akan saya catat dan akan saya amati dan nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu Diah setelah pelaksanaan coachingnya. Iya, Baik, baik Bu. Terima kasih Bu Ulan waktunya. ya, Jadi saya langsung sama-sama mulai saja ya Bu ya coachingnya ya ya, Bu dengan Bu Damai. Bu Damai silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu Dia. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Bu Dia sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi gimana aktivitas hari ini Bu? Ada kendala Bu? Sejauh ini aman-aman aja Bu. Oke, aman ya Bu ya. Jadi tadi kan saya mendengar nih Bu bahwasannya Bu Damai ini mau cerita.
Nah, saya ini ada sedikit waktu, mungkin sedikit waktu ini nantinya bisa membantu Bu Damai untuk hal tersebut. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Damai ceritakan, Bu? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari 1 tahun belakangan ini kok nggak ada perubahan, penyampaian materi pembelajarannya masih secara konvensional, terus ya itulah Bu, ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi Betul, pembelajaran juga semakin pesat, tapi betul. guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang variatif seperti itu, Bu. Baik, jadi permasalahan yang Ibu hadapi saat ini itu terkait dengan rekan Ibu ya Bu, yang masih menggunakan metode ceramah ya, dan kemudian kurangnya penggunaan IT ketika proses pembelajaran. Jadi itu ya Bu ya yang jadi permasalahan Ibu Iya, yang Ibu Bu. hadapi saat ini. Iya, Bu, benar. Nah, selanjutnya nih Bu, dari apa yang Ibu hadapi, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita sore ini, Bu? Dari percakapan kita sore ini, saya menginginkan adanya perubahan di sekolah, Bu, khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya, begitu, Bu. Jadi yang ingin Ibu rubah tuh gitu ya, Bu. Nah, yang Ibu maksud dalam artian perubahan metodenya. Nah, yang Ibu maksud perubahan yang seperti apa, Bu? Dari rekan-rekan Ibu gitu. Perubahan apa yang Ibu inginkan dari rekan-rekan Ibu gitu? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, terus model atau media pembelajarannya yang lebih variatif loh Bu. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi, terus Tuh. pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang ramai itu loh Bu, yang Iya, iya. digunakan para guru, atau sekedar membuat PowerPoint lah. Itu Iya, kan betul, lebih Bu. baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ini supaya lebih variatif lah seperti itu, Bu. Iya, ya. Jadi yang Ibu inginkan perubahan dari rekan-rekan Ibu itu yang melakukan pembelajaran yang lebih variatif ya, Bu ya, supaya mungkin nantinya ke depannya siswa itu bisa dengan mudah mengerti atau memahami pembelajaran yang telah disampaikan gitu ya, Bu ya. Iya, Nah, Bu. saya pengen tanya nih, Bu, menurut Ibu level untuk pembelajaran yang ideal itu berada di angka berapa, Bu, menurut Ibu? Kalau menurut saya pembelajaran yang ideal atau yang variatif itu berada di level 10 sih, Bu. Level 10 ya, Bu. Nah, kemudian nih pada saat ini menurut Ibu, level yang ada di sekolah Ibu itu level berapa, Bu, kira-kira? Sepertinya masih di level 5, Bu. Di sekolah saya masih banyak guru-guru baru, sehingga Ya, masih butuh waktu untuk belajar, untuk memahami metode dan mencari bahan ajar yang sesuai. Kalau untuk di level yang lebih tinggi, sepertinya masih sulit, Bu. Jadi oh saat ini jadi masih berada di level 5. jadi menurut Ibu saat ini sekolah Ibu itu berada di level 5 ya, Bu ya. Nah, selanjutnya nih setelah kita melakukan ini nantinya level berapa yang Ibu inginkan yang adanya perubahan di sekolah Ibu gitu? Kalau sekarang kan berada di level 5 nih. Nah, sekarang Ibu pengennya ke level berapa gitu supaya terlihat ada perubahannya gitu. Sepertinya bisa ditingkatkan di level 7, Bu. Karena Baik, kalau di untuk level level 7. yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-guru masih banyak yang baru belajar. Dari level 5 ke level 7 masih bisa sepertinya, Bu, untuk dilakukan. Oke, baik. Jadi yang ingin Ibu capai itu level 7 ya, Bu ya, untuk perubahan dari level 5 kemudian ke level 7. Nah, rencana atau langkah apa yang nantinya akan Ibu buat supaya sekolah Ibu itu nantinya akan meningkat berada di level 7 gitu, Bu? Sebenarnya saya juga masih bingung sih, Bu. Ini saya masih memikirkan kira-kira langkah-langkah apa yang akan saya lakukan. Eee, Rencana ke depannya sih bisa saya buat seperti semacam kegiatan mentoring, Bu.
atau kegiatan individu antara saya dan rekan guru secara face to face. Tapi bergantian gitu, Bu, supaya lebih maksimal untuk rekan-rekan guru di dalam memahami mentoring yang saya lakukan. Baik, jadi yang akan Ibu lakukan ini mentoring ya Bu ya. Nah, selain mentoring nih Bu, kira-kira strategi apa lagi? Strategi alternatif apa yang nantinya akan Ibu lakukan kalau semisalkan mentoring ini bisa dikatakan belum terlaksana gitu Bu. Jadi plan B lah bahasanya. Oke, kalau bukan mentoring, nanti saya coba diskusi dulu Bu dengan kepala sekolah atau dengan wakakurikulum untuk mengadakan pelatihan semacam kegiatan workshop Bu, yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian media pembelajaran yang variatif. Baik, jadi selain mentoring nantinya Ibu akan membicarakan hal tersebut dengan kepala sekolah dan akan melakukan workshop ya Bu ya. Nah, dua hal tersebut Bu antara mentoring dan workshop yang memungkinkan akan Ibu laksanakan dalam waktu dekat ini yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring Bu, karena kalau untuk yang mentoring. pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biayanya juga sih Bu, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi yang dibutuhkan guru saat ini yang lebih nyaman dilakukan adalah yang mentoring, begitu Bu. Baik, jadi Ibu akan lebih memilih mentoring ya Bu, karena lebih memungkinkan, sedangkan workshop itu perlu biaya, kemudian perlu juga mencari bahasanya pemateri gitu ya Bu ya. Jadi kalau mentoring ini kan bisa dilakukan dengan teman sejawat atau mungkin juga bisa dilakukan dengan Ibu secara langsung gitu ya, secara face to face. Kemudian nah setelah ini kan Ibu akan melakukan mentoring. Nah, waktu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan hal tersebut gitu Bu? Dalam waktu kapan? Insya Allah secepatnya sih Bu, akan saya lakukan minggu depan. Ini kan udah selesai nih semester. Nah, jadi minggu depan kan sudah tidak ada pembelajaran lagi. Nah, di saat itulah saya akan gunakan untuk berkoordinasi. Tapi sebelumnya saya akan berkoordinasi dulu sih, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring untuk rekan guru yang lain. Baik, jadi rencananya Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut minggu depan ya Bu ya, atau dalam waktu secepatnya. Nah, dari apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang Ibu peroleh sih setelah kita melakukan percakapan pada sore hari ini gitu? Dari percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah. Saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan di sekolah. Oh ya Bu, saya merasa lega loh, sekarang saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah, kalau seperti itu berarti percakapan kita hari ini sangat bermakna ya Bu, karena apa yang Ibu inginkan, solusi dari permasalahan yang Ibu inginkan itu ternyata mendapatkan jawabannya gitu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mendengarkan, meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Amin. Duh, saya nggak sabar ya Bu, ingin mendengar kabar selanjutnya Bu. Jadi semoga apa yang Ibu nantinya laksanakan, melakukan mentoring itu dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu ya. Amin. Jadi nanti kita bertemu lagi di lain waktu untuk membahas tentang ketercapaian Ibu selama melakukan mentoring di sekolahan terkait dengan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Baik Bu, saya kira cukup ya untuk coaching hari ini. Terima kasih Bu Damai untuk waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali Bu Dia, proses coachingnya sangat luar biasa sekali. Setelah saya observasi pada supervisi ini ya Bu Dia,
Saya menanyakan pendapat Bu Diah dulu, gimana pendapat Bu Diah mengenai performa Ibu, dalam melaksanakan proses coaching ini? Apakah kompetensi-kompetensi yang Bu Diah awalnya takutkan tadi gitu, sudah terlaksana dengan baik atau gimana gitu Bu Diah? Ya, kasih Bu Ulan. Jadi tadi setelah saya melakukan observasi dan melakukan supervisi terhadap Bu eh, Damai, maksud saya melakukan coaching terhadap Bu Damai, saya itu merasa apa ya Bu, lega Bu. Jadi menurut saya tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan Tirta dan Rasa. Saya sudah menanyakan tujuan dari obrolan kita pada sore hari ini. Kemudian saya juga menanyakan permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh beliau, yang hal tersebut termasuk dalam identifikasi permasalahan. Kemudian saya juga tadi sempat menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Damai, yaitu ternyata Bu Damai akan melaksanakan mentoring terhadap rekan-rekannya. Kemudian selanjutnya pun saya bertanya tentang pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh beliau. Beliau Iya. setelah itu akan melaksanakan kegiatan ya mentoring itu Bu, kurang lebih tidak lama lah setelah kegiatan ini gitu Bu. Jadi ternyata hal yang saya takutkan itu ya ketika kita melaksanakannya, ketika kita melakukannya itu ternyata tidak seburuk apa yang kita bayangkan gitu Bu. Betul betul sekali. Jadi memang saya melihat aspek-aspek yang memang dari 3 kompetensi tadi, terus yang saya lihat saat, Bu Diah coaching dengan Bu Damayanti itu mengalir gitu ya Bu ya, dari, Iya. menanyakan tujuannya, identifikasi masalah, menanyakan rencana dengan Bu Damai, dan juga, sampai dengan tanggung jawab itu gitu. Nah 3 aspek itu juga Bu Diah present sekali gitu dengan mendengarkan aktif, dan juga Bu Diah saya lihat Bu Diah menanyakan pertanyaan yang bisa membuka, eee eee, pendapat untuk Bu Damai gitu, sehingga Bu Damai, mendapatkan solusinya dari permasalahan dia gitu. Nah, menurut Bu Diah setelah Bu Diah melaksanakan, coaching tadi, pandangan Bu Diah setelah, melaksanakan coaching ini apa? Jadi saya berharap setelah saya melakukan coaching ini, apa yang dari aspek yang saya inginkan itu terpenuhi Bu. Iya. Iya, Jadi itu yang saya harapkan. iya. Oke, langkah konkret yang dapat Bu Diah ambil ketika untuk meningkatkan performa di, coaching ini gitu Bu, dari 3 kompetensi tadi, terus ketika coaching melaksanakan dengan Tirta dan Rasa gitu Bu, apa langkah konkret yang akan Bu Diah laksanakan? Baik, setelah ini mungkin saya akan lebih banyak melakukan latihan Bu ya, terutama melakukan latihan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan mendengarkan lebih aktif supaya jadi setelah saya mendengarkan lebih aktif saya bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna dan mengajukan pertanyaan yang terbuka gitu sehingga nantinya proses coaching saya itu lebih apa namanya lebih baik lagi gitu. Jadi coach saya pun bisa meningkatkan atau membuka potensi mereka gitu Bu. Iya iya, Setelah saya dan mengajukan menemukan pertanyaan yang solusi bermakna. dari masalah mereka sendiri ya Bu Diah ya? Iya Bu, betul sekali Bu Iya. Ulan. Ya, itu adalah langkah yang sangat baik sekali ya Bu. Saya sudah mencatat hasil observasi ini ke dalam supervisi akademik nanti. Nah, yang terakhir Bu, Iya Bu. apa yang Ibu peroleh dari proses ini, dari proses coaching, dari proses supervisi supervisi ini apa Bu? Yang dapat? Jadi setelah tadi saya melakukan proses coaching ya Bu dengan Bu Damai, ternyata sangat luar biasa. Jadi secara tidak langsung kita mengajukan pertanyaan, kemudian ketika kita mendengarkan secara aktif, kita pun akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang nantinya akan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh kita. Maksudnya jadi setelah saya memberikan pertanyaan kepada Bu Damai itu ternyata bisa menjawab pertanyaan saya dengan kemampuan beliau sendiri gitu Bu. Jadi Iya. fungsi kita sebagai coaching itu hanya mengarahkan gitu, Iya, mengajukan betul. pertanyaan dan ternyata beliau sendiri sudah bisa mendapatkan mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan. Nah, Ya, kemudian setelah kita melakukan supervisi hari ini, saya merasa lega Bu. Terima kasih banyak Bu Ulan karena berkat bimbingan Bu Ulan, hari ini saya bisa melakukan coaching dengan Bu Damai dengan lebih santai ya Bu ya, lebih santai. Kemudian saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Terima kasih banyak Bu Ulan, semoga nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi kembali.
Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Diah. Semoga apa yang kita harapkan ke depannya, semoga apa yang kita laksanakan ini lebih baik lagi ya Bu ke depannya. Kita Amin. sama-sama belajar, kita sama-sama berlatih bareng-bareng ya Bu ya. Oke, Siap, untuk Bu. supervisi hari ini, terima kasih Bu Diah, terima kasih Bu Damai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Bu Wulan. wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih Bu Diah, Bu Damai.